tu'til mulka man tasya. Engkau berikan jabatan, kekuasaan dan kepemerintahan yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut jabatan, kekuasaan atau pemerintahan yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, seluruh apapun yang dikerjakan manusia ada di kolong jagat ini adalah prerogatif engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam hadis ini sebagai kajiannya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah, "Idza kana umara'ukum khiyarukum." Apabila pemimpin kalian adalah baik di antara kalian, wa aghniya'ukum sumaha'akum, dan para orang agnia, orang-orang kayanya adalah orang yang dermawan di antara kalian, wa amrukum syuro bainakum, dan segala permasalahan hendaknya dimusyawarahkan. Apa endingnya? Kalau pemimpinnya baik, orang kayanya adalah betul-betul yang dermawan, dan segala permasalahan itu harus tindaknya dimusyawarahkan. Endingnya adalah apa? Fazohrul ardi khairul lakum mim batniha. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Artinya hidup aja lebih baik daripada mati. Pemimpin yang pertama, kalau pemimpinnya baik, orang kayanya adalah dermawan, segala permasalahan dimusyawarahkan, adalah apa? Lebih baik hidup saja daripada mati. Itu kata Rasulullah. Ini dalam kitab, barangkali ada yang punya kitabnya, adalah Nasaihul Ibad. Dalam kitab itu karangan Syekh Imam Nawawi. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanat umara'ukum syirorukum." Dan apabila pemimpin kalian adalah jahat di antara kalian, wa aghniya'ukum buhla'akum, dan para agnia, orang-orang kayanya adalah pedih, pelit alias kikir di antara kalian. Dan yang ketiga adalah wa umurukum ila nisaikum. Dan yang ketiga adalah segala permasalahan diserahkan kepada seorang wanita. Apa endingnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabatnul ardi khairul lakum min dzuriha. Lebih baik mati daripada hidup. Kalau pemimpinnya jahat, orang kayanya pelit, dan yang ketiga adalah segala permasalahan diserahkan kepada wanita, adalah lebih baik mati saja daripada hidup. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah di kitab namanya Nasaihul Ibad. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan daripada Al-Quran di surat 3 Ali Imran pada ayat yang ke-26 dan hadis dari riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah dalam kitab Nasaihul Ibad tadi adalah
ada 4 kesimpulan bahwa manusia itu hidup ini ada 4 bahagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah ada manusia yang diberikan jabatan, kekuasaan atau pemerintahan dan juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang pertama itu adalah ada diberikan kekuasaan, jabatan atau kekuasaan atau pemerintahan, kemudian mereka itu adalah dan diberikan kemuliaan. Ada 2, diberikan jabatan juga, diberikan kemuliaan juga. Siapa dia? Dia adalah para nabi dan khulafaur rasyidin. Jadi ada yang diberikan jabatan, kekuasaan, kepemimpinan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para nabi dan khulafaur rasyidin. Yang kedua, manusia yang bagian yang kedua adalah ada manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberikan jabatan atau kepemimpinan atau kepemerintahan. Siapa dia? Dia adalah para mujahid dakwah. Jadi para mujahid dakwah ini bagaimana menggemakan kalimat-kalimat ilahi Rabbi, menggemakan suara-suara Islam yang berlandasan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah aktivis Islam yang aktif dalam harokah pergerakan Islam. Mereka mengumandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah para aktivis Islam. Bisa saja dari gerakan manapun, apakah dari Muhammadiyah, dari Nahdiyin, atau dari Salafi, dari mana saja. Yang penting bagaimana dia itu adalah betul-betul memandangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Tidak. Jadi para mujahidin. Jadi mujahidin bukan orang-orang yang perang saja, Pak. Karena beranggapan orang yang jihad itu adalah orang yang perang. Padahal kalau kita lihat taklim hari ini adalah jihad. Jihad itu udah 6. Termasuk yang pertama ini adalah jihadut ta'lim. Hari ini kita taklim namanya jihad, Pak. Dan yang terakhir adalah memang jihad frontal seperti di Palestina kemarin. Ya, kalau kita tidak bisa datang ke sana, ya paling tidak kepedulian lah, doa lah, atau datang ke Monas kemarin. Ya, mungkin ibu-ibu kemarin kebetulan bareng juga saya. Ya, ada yang ke Monas ya dan segala macam. Ya itu salah satu bukti. Ya, sama juga aktivis Islam sama Bu. Jadi enggak seperti orang-orang yang hebat kayak ulama dan segala macam, enggak. Betul-betul sungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk menerapkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang nantinya ada jihad yang ke-6, yang terakhir adalah jihad perang. Ya, mungkin yang seperti yang kemarin terjadi di Gaza, ya. Alhamdulillah sekarang sudah merdeka Palestina. Ya, kalau kita cerita Gaza, masya Allah luar biasa. Itu orang Israel itu dulu tuh ditolongin sama orang Palestina, Bu. Datang ke sana tuh, ditolongin orang Palestina, kemudian mereka kan melunjak. Itulah makanya kenapa Hitler membunuh, yaitu waktu di Jerman berapa ribu itu yang disisakan, termasuk kemarin tuh Israel yang ada di Palestina yang kemarin nyerang itu di Gaza itu salah satunya. Karena apa? Hitler orang-orang nggak tahu, gila Hitler. Memang Hitler tuh membunuh tuh memang orang Israel begitu, Bu. Ya, di muka bumi itu berbuat kerusakan terus. Ya, 2 kali kerusakan orang-orang Israel itu membuat.
Nah itulah para aktivis-aktivis Islam itu, yang kedua itu betul-betul ininya. Kemudian yang ketiga, manusia yang ketiga adalah apa? Yaitu ada manusia yang diberikan jabatan, kekuasaan atau pemerintahan, birokrasi, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tapi apa di sana? Mereka tidak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jabatan diberikan, kekuasaan diberikan, wewenang diberikan, namun tidak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Ya, dia ini adalah orang-orang yang sekarang sedang nongkrong di sana, ya, di NKRI, tapi tidak mau menyuarakan daripada ajaran Islam. Ini terus terang aja kita, ya. Jadi artinya apa? Mereka hanya tamak dengan keserakahan jabatannya, tidak mengurusi rakyatnya dan segala macam. Padahal apa? Kepemimpinan itu adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah. Kalau zaman dulu para nabi-nabi, orang-orang yang ambisi dalam kepemimpinan enggak diberikan. Karena amanah berat, amanah itu nanggung bebannya, Masya Allah. Tapi sekarang orang caleg bahkan punya modal berapa? Coba sekarang lagi ini kita hari ini. Ini yang terjadi kondisi sekarang ini. Ini, ya mungkin Bapak kalau pengen beli bukunya, yang kemarin pernah ngajar di sini anak suruh, Dr. Andes Haji Arif Fadilah, itu kawan saya. Sebetulnya beliau yang berhak menyampaikan seperti ini, namun karena kebetulan saya ada jadwal diberikan kesempatan, ya saya sampaikan di sini. Bukunya ada Pak, tebal segini, fenomena kepemimpinan dalam Islam. Saya mungkin ambil garis besarnya aja. Nah itulah diantaranya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ada manusia yang tidak diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dia ini adalah orang yang futur. Orang yang futur ini adalah orang yang ketidakpedulian, cuek bebe. Inilah orang yang futur. Orang yang futur ini tidak mau mengamalkan apapun. Pokoknya cuek aja, dia nyari dunia aja, tidak pernah memikirkan apapun. Tidak mau berpolitik dan segala macam. Umat Islam kalau tidak politik, dipolitikin sama orang tuh Pak. Hari inilah teman-teman. Dan mudah-mudahan itu kita ini akan bangkit sekarang, ya, tahun 2024. Kalau menurut hadis dari Rasulullah SAW adalah 100 tahun bangkit. Makanya sekarang orang-orang yang ingin menegakkan Islam itu selalu dihadang, selalu gimana ya, jangan sampai muncul ajaran Islam itu. Apalagi kalau bicara khilafah, ada radikal dan segala macam, intoleran dan segala macam. Nah makanya harus jelas. Seorang pemimpin itu harus jelas visi dan misinya. Itulah diantaranya. Jadi yang keempat inilah orang yang artinya yang futur. Artinya dia tidak yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi dalam Al-Quran watu zillu mantasa. Jadi yang watu izu mantasa itu dua. Satu, para nabi dan khulafaur rasyidin dan para mujahid dakwah. Dan yang dihinakan oleh Allah itu adalah dua. Orang yang nomor tiga, yaitu orang yang punya jabatan tapi tidak melangkahkan jabatannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang cuek bebe, tidak mau kepedulian dengan apapun, ya. Itulah diantaranya salah satunya. Lalu bagaimana? Jadi dalam substansi pada kepemimpinan itu ada dua. Ada yang pertama adalah ada kepemimpinan yang akan membawakan suatu keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang kedua, ada suatu pemimpin yang akan membawakan kesengsaraan
dan kemelaratan daripada rakyatnya. Nah, itulah diantara dari substansi daripada kepemimpinan itu ada dua. Kemudian dalam Al-Quran, siapakah pemimpin yang sebenarnya? Pemimpin yang sebenarnya itu adalah bagaimana harus punya rekam 3. Pertama rekam jejak, kedua rekam karya, dan yang ketiga itu adalah rekam gagasan. Rekam jejak salah satunya diantaranya adalah bibit, bebet, bobot. Jejaknya jelas. Para nabi-nabi dan khulafaur rasyidin dari silsilah dan segala macam jejaknya jelas. Bibit, bebet, bobot. Rasulullah SAW waktu dari kecil dia itu adalah orang yang amanah. Jadi ada, walaupun orang-orang kafir menitipkan barang-barang adalah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah seorang personal gerapa. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mau lagi. Itulah orang-orang kafir. Jadi kalau jelas rekam jejaknya dari pertama lahir sampai umur 6 tahun, dari umur 6 tahun sampai 13 tahun akil balik, dari 13 tahun sampai 16 tahun yaitu menjadi seorang organisasi yang bernama Hilful Fudul, umur 16 tahun. Beliau adalah Hilful Fudul, mempunyai gerakan organisasi yang terkenal, Pak, dengan amanahnya. Itulah hebatnya Rasulullah. Jadi jelas, rekam jejaknya jelas, silsilahnya jelas, bebek, bobot, bibit, bebet, bobot ya. Bibit, bobotnya jelas. Yang kedua rekam karya. Rekam karyanya jelas, Pak. Apa yang mereka perbuat itu sudah terlihat. Dan gagasan-gagasannya ke depannya visioner. Mereka itulah diantaranya, yaitu makanya Rasulullah dijuluki mempunyai karakteristik 4: sidik, amanah, tablik, fatonah. True, credible, komunikatif, dan intelijen. Itulah salah satunya diantaranya. Jadi 3 rekam jejak, rekam karya, dan rekam gagasan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya. Silakan Bapak, barangkali ada yang ibu-ibu yang punya aplikasi Al-Quran, buka surat 21. Surat 21 adalah surat Al-Anbiya, surat para nabi-nabi, pada ayat yang ke 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alnahum a'immatu yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas sholah wa ita'az zakah wa kanu lana abidun. Ada 5 karakter pemimpin yang baik yang akan membawakan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Yang pertama adalah wa minhum a'immatu yahduna bi amrina. Seorang pemimpin itu adalah akan memberikan suatu petunjuk, pedoman hidup, way of life, yaitu pada Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran sebagai way of life, jalan hidupnya. Itulah. Yang kedua, fi'lal khairat. Apa yang digagaskan, apa ini adalah suatu kebajikan penuh. Bagaimana untuk kemaslahatan umat semuanya, bukan untuk pribadi dan ketamakan diri sendiri dan kelompoknya. Inilah diantaranya. Jadi jelas
itulah di antara. Yang ketiga, wa iqomas sholat, mendirikan sholat, mengajak kepada rakyatnya bagaimana sholat untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa ita'az zakah. Dan yang keempat itu adalah menunaikan zakat. Ini zakat ini Pak, kalau dikelola dengan baik ya, apalagi dikelola di masjid, luar biasa Pak. Masjid ini seperti masjid Jaga Korea, Jaga apa? Joko Karyan. Itu satu manajemennya bagus Pak. Ya, dari manusianya, moni dari dananya, moral dari akhlaknya, manajemen dari manajemennya, 4M-nya tadi. Ini zakat ini lebih kaya orang Islam Pak daripada orang lain sebetulnya. Daripada IGGI lebih kaya orang Islam. Manakala masjid ini adalah mengelola zakat, infak, sodakoh itu, masya Allah luar biasa Pak. Itulah diantaranya. Ya, nah itulah diantaranya. Yang kelima adalah wa kanu lana abidun. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Definisi daripada ibadah adalah tahrirun nas min ibadihil ibad ila ibadatillah. Membebaskan manusia dari menyembah manusia dan kembali pada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dalam arti adalah tunduk dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 208, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara integral, secara menyeluruh, secara vertikal hubungan kita pada Allah 10%, secara horizontal hubungan kepada manusia adalah 90%. Dalam hadis riwayat Imam Suyuti, sholat, zakat, puasa dan teman itu hubungan pada Allah, termasuk berwudu dan segala macam. Tapi ipolek sosbudhankam pendidikan dan hukum cara horizontal adalah begitu juga mengikuti daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara jadi. Itu pemimpin yang baik Pak ya, dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 117. Yang kedua, substansi yang kedua adalah pemimpin yang jahat atau pemimpin yang buruk. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyi ayatnya sama, cuman endingnya saja yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum. Dalam Quran surat 28 Pak, Al-Qasas surat 28, Al-Qasas surat kisah-kisah atau cerita-cerita, pada ayat yang ke-41, wa ja'alnahum a'immatun, dan kami jadikan para pemimpin-pemimpin yang jahat itu adalah, yaitu apa di situ diantaranya dalam Al-Quran itu wa ja'alnahum a'immatu yad'una ilan nar. Artinya mereka itu mengajak kepada neraka, tidak mau kepada konsep-konsep Islam, tidak mau pada ajaran-ajaran yang diandaskan daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka itulah mengajak ke neraka. Itu syarat yang pertama. Yang keduanya, wa yaumal qiyamati la yunsurun. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya gambaran-gambaran itu. Karena apa? Dalam sebuah hadis dinyatakan pemimpin itu paling sakral, paling ini sekali. Kenapa? Ada, kalau lihat dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Ahmad bahwa ada
2 serigala yang dilepas, kata Nabi. Kemudian ada seorang domba, 1 domba dilepas. Itu tidak lebih bahaya daripada orang-orang yang serakah dan tamak kepada kekuasaan, pada harta, dan 3T, harta, tahta, dan wanita. Itulah diantaranya. Jadi itu lebih, ini parahnya, yang lebih parah itu adalah ketamakan dan keserakahan, ya, dengan kepemimpinan yang dinasti, ya, ingin terus dengan kelompok-kelompoknya supaya ini terus. Hari ini juga sama terjadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat itu tidak akan pernah. Karena Al-Quran itu multidimensi, yaitu 3 dimensi. Dimensi yang lalu akan berlaku hari ini, dimensi hari ini akan berlaku yang akan datang. Itulah diantaranya gambaran-gambaran sedikit yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan satu kemanfaatan itu. Karena apa? Kata Rasulullah SAW adalah pemimpin-pemimpin itu adalah amanah, Pak. Amanah dari Allah, bukan suatu kekuasaan. Maka kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu adalah menentukan, Pak. Makanya kalau umat Islam tidak berpolitik, tidak memilih seorang pemimpin, ini akidah, Pak. Jadi memilih pimpinan itu betul-betul harus yang benar-benar, ya, kriterianya yang betul-betul jelas, dan apapun jelas, serba jelas semuanya, transparan dalam Islam itu. Nah, itulah gambaran-gambaran daripada kajian-kajian sekarang ini. Dan kamirsa cukup sekian, barangkali ada tanya jawab atau apa masih ini, ya, terlalu kalau terlalu panjang juga agak ini juga, Pak. Memang kalau Pak Ustadz biasanya suka ngomong, sering ngomong, ya, enggak, itu gimana? Ya. Ya, ada waktu 5 menit lagi. Ya. Masuk sesi tanya jawab berkaitan dengan fenomena hukum. Itu yang ingin bertanya, silakan mengenai. Sebelum masuk ke pertanyaan tadi ada yang rekam jejak, rekam karya, satunya rekam apa? Rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan. Oh, di gagasan itu sampaikan rekam gagasan. Oh ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah, iya, rekam jejaknya. Tadi kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi dan kisah-kisah daripada para nabi-nabi, ini bisa tertera dalam Quran surat Hud, surat 11 pada ayat yang 120. Jadi supaya jelas ininya dalam sejarah. Surat Hud, ini jawabannya, ya, rekam jejak. Rekam apa jejak ya tadi ya? Coba buka, ada buka nggak aplikasinya deh? Surat Hud, surat yang ke-11 pada ayat yang 120. Silahkan Bapak buka, namanya kajian tuh begitu, Pak, dalam Al-Quran. Bunyi ayat awalnya sih, Pak. Oh, udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah para nabi dan rasul, maka akan ada suatu sejarah dan kisah-kisahnya itu. Yang pertama, kisah yang pertama adalah manusabbitu bihi fuadak. Jadi dia itu akan meneguhkan hatinya. Yang kedua, waja'a fi hadhil haq,
kisah-kisah tersebut adalah standar kebenaran. Jadi kebenaran itu ada standarnya, Pak. Ada ukurannya. Tidak melewati batas dan tidak melampaui batas. Itu namanya wajah fi hadhihi. Yang ketiga, wa mau'izoh, pelajaran. Yang keempat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang jelasnya rekam jejak daripada para pemimpin itu harus jelas, Pak. Dari lahirnya sampai umur tadi yang saya jelaskan, terutama adalah bibit, bebek, bobot, jelas. Keturunannya harus jelas. Gen ini mengaruhi, Pak. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail pengaruh. Anak Nabi Ishak pengaruh. Semuanya dari gen keturunan. Itu rekam jejaknya jelas. Bibit, bebek, bobot. Itu. Jadi itu merupakan salah satu. Semua sejarah-sejarah para nabi dan rasul sampai hari ini sejarahnya jelas. Ini supaya kita enggak ragu lagi memilih pemimpin itu tadi dengan secara sejarah tadi dengan empat pilar namanya, ya. Jadi yang pertama meneguhkan hati, yang kedua adalah standar kebenaran, yang ketiga adalah pelajaran, dan yang keempat adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini bibit bebet bobotnya jelas. Rekam jejaknya itu yang dia makan, rekam jejak. Jadi jelas Nabi Muhammad juga akan begitu, dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin terus sampai ke Adam, Nabi Adam, jelas ya, dan keturunannya jelas, dan ideologinya juga jelas. Ini yang disebut rekam jejak. Jadi jejaknya itu. Makanya kalau kita lagi bulan puasa tuh di TV ada bilang jejak Rasul, gitu kan? Itu paling apa? Makanya ARB itu kan itu yang diinikan. Mereka tuh mengikuti Rasulullah. Anies Rashid Baswedan. Itu. Jadi rekam jejaknya jelas, rekam karyanya jelas, dan rekam gagasannya jelas. Inilah dia standarnya tadi dari Quran surat 11 ayat berapa tadi? Ayat 120 ya. Itulah diantaranya. Gimana? Lanjut pertanyaan Bapak yang bertanya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas paparannya. Cuma ceritanya kan banyak ke masa lalu, Pak ya. Contohnya, saya ingin tarik ke masa sekarang. Pemimpin itu harus tahu jumlah umat juga ya. Karena ada statement yang mengatakan bahwa pemimpin itu tergantung dari umatnya. Kalau umatnya jahat, ya nanti akan ada pemimpin yang jahat. Padahal tadi ada satu pemimpin yang ideal, yaitu dia memperoleh jabatan kekuasaan, tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Hanya contohnya kan masih di masa lalu, yaitu hanya diperoleh oleh Rasulullah dan 4 sahabat ulama Rasidin. Boleh nggak Pak kalau saya bertanya, kira-kira dari 3 calon pemimpin yang sudah disajikan di depan kita, agar kita tidak tersesat nanti, jangan sampai kita dapat pemimpin yang ternyata membawa ke neraka, bukan membawa ke surga. Itu bisa nggak kalau saya kira-kira dari 3 ini yang mempunyai ciri-ciri tadi, mendapat kekuasaan dan keberkahan tadi yang mana Pak? Atau 3-3 ini? Karena pasangan ini agak aneh, selalu malaikat setan itu. Jadi kita sebagai umat pilihnya juga agak sulit. Satu sisi begininya bagus, tapi pendampingnya ternyata nggak memenuhi syarat itu. Atau memang dibikin seperti itu agar umat ini bingung, sehingga keliru memilih. Sehingga nanti kejayaan Islam yang diramalkan Bapak akan muncul tahun 2024 nanti hilang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau pertanyaan ini kira-kira nggak terlalu serius, hanya pandangan sedikit aja agar nanti teman-teman bisa mengerti keliru dalam memilih. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Memang begitu Pak. Ya, kalau zaman Rasulullah itu kan pada waktu itu adalah khilafah. Hari ini adalah demokrasi ya. Sebetulnya demokrasi sendiri adalah bagian daripada ajaran Islam salah satunya. Demokrasi ini biasanya dari democration, from the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan itulah perbedaan antara pemimpin dulu zaman Rasulullah itu pakainya yaitu khilafah Islam, manhaj nubuwah. Ya, manhaj nubuwah. Nah, hari ini tidak. Sebetulnya hari ini kan sudah ada aturan-aturan main semuanya, ada konstitusi, ada segala macam. Kalau itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebetulnya sudah ini Pak, baik, bisa. Walaupun baiknya tidak sebaik dengan ajaran Islam. Karena demokrasi sendiri itu adalah, kalau menurut Quran sih demokrasi bukan pas. Ya, bahkan menyesatkan dalam Al-Quran. Ya, karena apa? Kita mengikuti daripada ajaran-ajaran yang banyak. Ya, orang-orang banyak, bukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itulah adanya yang tadinya itu benar-benar janjinya awalnya akan mengangkat kesejahteraan rakyat dan segala macam. Setelah jadi punya kekuasaan, kebijakan-kebijakannya nggak sesuai dan segala macam. Inilah kondisi hari ini yang terjadi. Makanya tidak ada satupun kebaikan yang ada, kekuasaan yang ada di dunia ini. Nah, dalam ini surat An-Nisa ya Pak, itu adalah suatu kebijakan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu nggak ada yang baik Pak. Makanya Imam Malik bicara apa? Suatu kebaikan itu adalah kembali kepada usul awalnya, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Walaupun memang di Indonesia ini bukan pakai hukum Islam Pak ya, makanya demokrasi itu ya, memangnya demokrasi begitu. Dan kemerdekaan sekarang kita juga nggak terlalu ini, free of thinking, free of sight, free of will-nya itu sekarang nggak banyak dikebiri Pak, semuanya. Jadi banyak melanggar. Itulah diantara salah satunya perbedaan orang umat yang terdahulu dengan kondisi hari ini. Ya, kalau dijalankan dengan sesuai dengan konstitusi akan baik, tapi kalau tidak ya begitulah. Tadi yang kata Rasulullah bilang seekor dua serigala yang dilepas dengan satu ekor domba, kemudian itu lebih kecil bahayanya daripada ketamakan dan keserakahan masalah kekuasaan. Itu hadis riwayat Ahmad Pak, dalam ini Al-Quran. Jadi gambarannya begitu Pak. Jadi ya bisa menilai sendirilah. Ya, karena kondisi kita juga di Indonesia ini kan bukan dengan konsep Islam Pak, demokrasi gitu. Jadi sesuaikan dengan konstitusinya. Itu Pak ya, bisa diinikan dengan jangan. Jadi maklum sajalah kalau umpamanya keadaan yang ini, karena keadaannya berbeda juga ya. Kalau di Palestina sekarang sudah mempersiapkan daripada khilafah, hari ini sudah siap. Karena dia sudah mereka, dan Israel juga sudah mengakui. Cuman yang bangsa Israel itu adalah memang nggak pernah bisa bicara, nggak bisa ditepati Pak. Ada dua dalam Al-Quran tuh. Jadi sifat yang paling buruk Israel tuh ada dua. Yang pertama itu membunuh para nabi. Kalau yang kemarin genosida ya, pembunuhan yang kemarin itu. Kalau dulu membunuh para nabi. Yang kedua itu adalah mereka itu adalah tidak gentle dalam menanggali permasalahan apapun. Itulah diantaranya ya Pak ya. Jadi bisa gambar ini sedikit aja Pak ya, nggak terlalu ini sekali Pak. Nggak boleh mengarah ke nggak boleh Pak ya. Iya. Iya. Nah, semuanya hilang repot gitu. Baik, terakhir berdoa. Berdoa. Ya. Berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim baradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamda yu'afina wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtina jami'al hajat wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri kembali dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.